Halo semuanya. Di era digital yang bergerak sangat cepat ini, kecerdasan buatan atau AI telah meresap ke dalam hampir setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari rekomendasi film yang kita tonton, hingga cara kita berkomunikasi dan bekerja, teknologi ini yang pernah terasa seperti fiksi ilmiah, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas, menawarkan potensi luar biasa untuk inovasi dan kemajuan. Namun, di balik janji-janji cemerlang itu, muncul pertanyaan krusial, apakah kita yang mengendalikan AI atau justru sebaliknya, kita yang mulai dikendalikan olehnya? Ini bukan hanya tentang kecanggihan teknologi semata, melainkan tentang filosofi di baliknya dan bagaimana kita akan menavigasi masa depan yang semakin ditentukan oleh algoritma. Video ini akan membawa Anda menyelami inti dari tantangan ini, membahas bagaimana kita dapat memastikan AI tetap menjadi alat yang melayani umat manusia, bukan menjadi master yang mendikte kita. Konsep kecerdasan buatan bukanlah hal baru. Akarnya bisa ditelusuri kembali ke pertengahan abad ke-20, jauh sebelum komputer modern menjadi umum. Tokoh seperti Alan Turing dengan Turing Test pada tahun 1950 sudah mencoba mendefinisikan apa itu mesin berpikir dan bagaimana kita bisa mengenalinya. Namun, titik balik yang sering dianggap sebagai kelahiran resmi AI modern adalah lokakarya Dartmouth pada tahun 1956, di mana istilah kecerdasan buatan itu sendiri dicetuskan oleh John McCarthy. Meskipun sempat mengalami periode yang disebut musim dingin AI karena keterbatasan teknologi dan dana, bidang ini bangkit kembali dengan munculnya komputasi yang lebih canggih dan data yang melimpah. Perkembangan dari sistem berbasis aturan sederhana menuju pembelajaran mesin, dan kini pembelajaran mendalam deep learning telah mengubah lanskap AI secara drastis, memungkinkan sistem untuk belajar dari data secara otonom. Lalu, apa sebenarnya AI itu, dan bagaimana kita bisa memahaminya tanpa terjebak dalam jargon teknis yang rumit? Bayangkan AI sebagai payung besar yang menaungi berbagai teknologi yang memungkinkan mesin menunjukkan perilaku cerdas. Di bawah payung itu, ada pembelajaran mesin, machine learning atau ML, di mana algoritma belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Lebih dalam lagi, terdapat pembelajaran mendalam, deep learning, DL, cabang ML yang terinspirasi dari struktur otak manusia menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk memproses data yang sangat kompleks, seperti gambar atau suara. Prinsip dasarnya adalah pengenalan pola. AI dilatih dengan sejumlah besar data untuk menemukan hubungan dan pola yang kemudian digunakannya untuk membuat prediksi atau keputusan baru. Sebagai contoh, saat Anda mengunggah foto ke media sosial, AI dapat mengenali wajah teman Anda karena telah dilatih dengan jutaan gambar wajah sebelumnya. Yang terpenting, untuk mengendalikan AI, kita perlu memahami bahwa ia adalah alat yang belajar dari data yang kita berikan, dan bias dalam data tersebut bisa secara langsung mempengaruhi perilakunya. Fakta menariknya, pasar AI global diperkirakan akan mencapai valuasi triliunan dolar dalam beberapa tahun ke depan, menunjukkan adopsi yang masif di berbagai sektor. Tahukah Anda bahwa menurut laporan Statista, pendapatan pasar perangkat lunak AI global diperkirakan akan melampaui 135 miliar dolar AS pada tahun 2025? Lebih dari itu, sebuah studi dari PwC menunjukkan bahwa AI berpotensi menyumbang 15,7 triliun dolar terhadap ekonomi global pada tahun 2030, menjadikannya salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar. Namun, di balik angka-angka fantastis ini, ada tren yang perlu kita amati. Misalnya, akurasi AI dalam beberapa tugas telah melampaui manusia, seperti dalam diagnosis medis tertentu atau identifikasi objek dalam gambar. Ini bukan lagi sekedar potensi, melainkan kenyataan yang mengubah cara kerja banyak industri.
Namun, kemampuan AI ini sangat spesifik. Ia unggul dalam tugas yang terdefinisi dengan baik, namun seringkali kesulitan dengan nuansa, konteks sosial, atau kreativitas manusia yang tak terstruktur. Dampak dan implikasi dari AI ini terasa di mana-mana, mengubah tatanan masyarakat kita secara fundamental. Di satu sisi, AI menawarkan manfaat luar biasa, meningkatkan efisiensi di pabrik-pabrik, mempercepat penemuan obat-obatan baru, dan bahkan membantu kita mengelola kota pintar yang lebih berkelanjutan. Misalnya, AI dalam sistem transportasi dapat mengurangi kemacetan dan emisi karbon secara signifikan. Namun, di sisi lain, kita menghadapi tantangan serius, kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, bias algoritmik yang memperburuk ketidaksetaraan, hingga isu privasi dan keamanan data menjadi semakin mendesak. Bayangkan AI yang digunakan untuk rekrutmen pegawai, namun tanpa disadari mereplikasi bias gender atau ras yang ada dalam data pelatihan. Konsekuensi jangka panjangnya bisa sangat besar, membentuk masyarakat yang kurang adil jika kita tidak secara proaktif menetapkan batasan dan etika. Mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana AI beroperasi di dunia kita dan pentingnya kendali manusia di dalamnya. Dalam industri otomotif, mobil otonom yang ditenagai AI menjanjikan masa depan yang lebih aman dan efisien. Namun, insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan otonom, meskipun jarang, menonjolkan kompleksitas dan pentingnya sistem cadangan manusia atau human in the loop untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Sebuah kasus di Arizona pada tahun 2018, di mana sebuah mobil swakemudi Uber menabrak pejalan kaki, menjadi pengingat pahit akan batas kemampuan AI dalam menafsirkan lingkungan yang rumit dan tidak terduga. Di bidang kesehatan, AI sangat membantu dalam menganalisis gambar medis seperti X-ray dan MRI untuk mendeteksi penyakit lebih awal, bahkan melampaui kemampuan mata manusia dalam beberapa kasus. Namun, keputusan diagnosis akhir dan rencana perawatan tetap berada di tangan dokter, karena mereka membawa empati, pemahaman konteks pasien, dan kemampuan penalaran etis yang belum bisa ditiru oleh AI. Ini menunjukkan bahwa AI adalah alat pendukung yang luar biasa, tetapi bukan pengganti penilaian manusia. Melihat ke depan, kita berada di ambang era di mana AI akan semakin terintegrasi dalam kehidupan kita, mungkin menuju kecerdasan umum buatan, AGI, yang memiliki kemampuan kognitif setara manusia. Namun, masa depan ini tidak harus berarti kita dikendalikan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menciptakan AI yang menjadi co-pilot kita, memperkuat kemampuan manusia tanpa menggantikannya. Kuncinya terletak pada pengembangan AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan, explainable AI atau XAI, sehingga kita memahami bagaimana keputusan dibuat dan dapat campur tangan jika diperlukan. Kita perlu fokus pada pendidikan, memastikan generasi mendatang siap menghadapi dan membentuk masa depan AI bukan sekedar menjadi konsumen pasif. Akhirnya, mengendalikan AI berarti merumuskan kebijakan yang kuat, kerangka etika yang jelas, dan melibatkan setiap individu dalam dialog tentang bagaimana kita ingin teknologi ini membentuk dunia kita. Bukan hanya tentang teknologi itu sendiri, tetapi tentang nilai-nilai dan pilihan yang kita buat sebagai manusia. Terima kasih telah menonton.